Ya, risiko itu ada terbalik ya. Hazard itu adalah risiko, kerentanan, dan dibagi capacity ya. Nah, gimana caranya supaya hazard ini kecil? Kita harus meningkatkan kapasitas kita ya. Jadi itu rumusnya seperti itu ya. Bagaimana ini harus dikecilkan, kerentanan harus dikecilkan, kapasitas harus dinaikkan ya, sehingga hazard ini bisa lebih kecil dia. Nah, konsepnya seperti itu rumusnya ya, formulanya seperti itu. Nah, di sini ada ancaman bahaya, terus kita berada di daerah yang rentan, maka ini akan menimbulkan atau akan memunculkan risiko. Nah, ketika risiko ini ada pemicunya untuk terjadinya bencana, maka bencana akan terjadi. Nah, ini harus kita tekan, pemicu ini yang harus kita hilangkan gitu ya, sehingga risiko ini tidak sampai terjadi bencana dia. Nah, coba perhatikan gambar ini nih. Ya, coba kita lihat gambar ini. Ini kira-kira ini kan kondisinya memiliki resiko ya. Memiliki resiko yang pertama jatuh, yang kedua tabrakan. Gitu ya. Coba perhatikan. Nah, ketika ada pemicunya dan nanti motor seperti kendaraan seperti ini bisa sampai jatuh atau sampai bertabrakan, nah itu akan terjadi bencana, yaitu bencana jatuh, bencana tabrakan. Kemudian kita lihat pemicunya apa sampai dia jatuh tadi. Bisa saja nanti di depannya ada batu kecil ya. Nah, dia melindas batu kecil sehingga sedikit saja oleng akan jatuh. Atau di depannya ada mobil ya, ada mobil yang dalam kecepatan yang kencang sehingga tidak susah mengendalikan motor yang seperti ini, maka akan tabrakan. Nah, seperti itu. Ya, ini kondisinya kondisi rentan. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini daerah perbukitan yang dekat dengan gunung yang perbukitan yang terjal gitu ya. Di sini rumah yang berada di sini itu berisiko ya, berisiko apa? Berisiko karena di sini rawan ya. Ini daerahnya daerah rawan longsor ya, karena di tebing yang curam ya, di daerah perbukitan ya. Jika terjadi hujan lebat ya sehingga mengikis wilayah perbukitan di sini, maka akan terjadi bencana longsor di sini. Rumah-rumah ini nanti terancam tertimbun oleh longsoran di sini ya, longsoran di sini, longsoran wilayah yang di sini atau bahkan yang di sini. Nah, pemicunya apa? Pemicunya tadi hujan deras tadi ya, gitu. Analoginya seperti itu. Nah, ini yang sudah terjadi longsor ya. Ini daerah perbukitan karena diguyur hujan lebat ya, hujan yang sangat deras gitu ya. Nah, ini terjadi longsor di sini sehingga terjadi bencana. Kalau tidak ada hujan pemicunya, bisa saja bencananya tidak sampai terjadi, tapi tetap berisiko. Nah, ini di daerah di tepi sungai, kemudian ini juga dikikis oleh tanahnya tidak kuat ya, tidak ikatannya kurang sehingga mudah terkikis oleh air sungai. Air sungai yang meluap ini itu juga dipicu oleh hujan yang deras tadi di hulunya gitu ya. Nah, sehingga ini berisiko dihanyutkan oleh air sungai. Ini juga sama ya, hampir sama. Nah, kemudian kita lihat analogi di sini. Nah, ini
apa yang bisa kita ambil di sini? Di sini ada ancaman, ya, ancaman, kemudian si hewannya ini dia berisiko. Kapasitas yang bisa dia lakukan apa? Misalnya dia menggunakan helm, ya. Ini upayanya. Dia menggunakan helm di sini misalnya. Kemudian di sini di wilayah antara dia dengan hazard ini, dengan ancaman ini, itu merupakan daerah yang rentan, ya, yang rentan. Kalau misalnya dia tidak mendekati daerah rentan ini, bisa saja dia tidak mengalami bencana, ya, atau mengalami terperangkap di sini, ya. Tapi kalaupun dia mendekat ke sini karena dia meningkatkan kapasitasnya dengan menggunakan peralatan ini, bisa saja risikonya itu bisa ditekan, ya. Mungkin karena kalau dia tidak mengenakan helm ini, kepalanya akan terjepit di sini. Tapi karena menggunakan helm, kalaupun terjadi bencananya, paling tidak resikonya dia sudah bisa dikurangi, gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya, ya, dengan manajemen bencana bisa banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti meningkatkan kapasitas kita tadi, ya, banyak mengikuti sosialisasi kebencanaan, gitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu, ya.